Mardi di sini kita akan bahas power supply di range harga sekitar, kita nggak akan bahas 500 ribuan, tapi 600 ribuan yang mendekati 700 ribu. Karena mata uangnya sekarang itu 2024 per dolarnya dari rupiah ke dolar sekitar 16.200-an. Dan kita kali ini akan bahas Super Flower Zillion DP 550 watt. Sebelum seri Zillion, Super Flower mengeluarkan beberapa seri bronze power supply-nya, yaitu diantaranya ada Bronze King maupun setahu saya sih yang terakhir yang agak mahal itu ya. Itu kalau nggak salah namanya Super Flower Latex Bronze Pro. Ya, Latex Bronze Pro itu mahal karena jeroannya yang apik. Selain itu dia juga full modular, yang itu nggak buat kaum mendang-mending ya. Lebih baik untuk kaum yang legend yang lebih mengerti power supply. Jadi Super Flower Zillion ini memiliki 3 varian wattage atau kapasitas, yaitu 550 watt di harga sekitar 690 ribuan dan harga untuk 650 watt itu sekitar 780 ribuan, sedangkan untuk 750 watt itu sekitar 870 atau 830 ribuan. Soal waranti, Super Flower itu tercover selama 5 tahun dari PT Cahaya Distribusi Nusantara. Untuk penampakan packagingnya, bisa kalian lihat di sini ada tulisannya Zillion ATX Power Supply dengan kapasitas 550 watt, efisiensi bronze, dan ada tulisannya Zillion. Dan ini untuk cover belakangnya, wah ini kurirnya ngawur teman. Ini mesti remburannya ora cair. Jadi ini paketnya diuncal-uncal kayak ngono kayak. Dan memiliki beberapa fitur, di mana fitur itu dia sudah menyematkan fitur support all Intel AMD multi-core CPU, red load, efisiensi, dan terdapat juga ini AC input. Dia memiliki range voltage sebesar 200 volt sampai 240 volt AC. Dimana listrik kalian setidaknya harus lebih stabil daripada beberapa listrik yang berada di dalam pedalaman maupun pelosok. Ya kalau misal listrik kalian nggak stabil itu ya harus laporannya ke PLN. PLN tolong benahkan dong listrik rumah saya. Bukan menyalahkan power supply atau part kalian ya. Selain itu juga dia memiliki proteksi OVP, SCP, OPP, NLP. Dan di sini juga terdapat spesifikasi fan, di mana fan-nya itu menggunakan fan 120 mili atau 12 cm long life silent fan. Wah, gua kira long lifetime. Dan dia juga sudah termasuk safety tube CBCE dan RoHS. Selain itu, Zillion memiliki dimensi 140 x 150 x 86 mm, di mana ini dimensi ATX Power Supply standar Jig Black tanpa di bore up maupun tone up. Dan di sini juga tercetak fiturnya yang saya bilang tadi, CPU support all Intel AMD and multi-core CPU, 80 post bounce. Nah ini loh, 105 derajat Taiwanese main capacitor, bukan Japanese ya, Taiwanese ya, masih tetanggaan ya, mungkin Jepang sini, Taiwan sini. Multiple protection long life silent fan. Oke, was kesuwen buka jebret. Just. Dan di sini terdapat buku panduan Super Flower. Dan saya yakin kalian beli power supply ini tidak akan baca ini, buang aja. Wah, ada kabel tis. Kan sudah termasuk kabel tis, dan ini juga ada bautnya, kabel tis dan baut. Oke, gabus serak perlu. Dan ini juga, wih api ding, ono tutupe ya, muni ceplok. Oh, ceplok lah. Ini juga termasuk kabel AC cord-nya tuh mampu pabrik. Kabel AC cord-nya tuh ya standar kandel sih, tebel. Dan ini adalah power supply-nya, dimana power supply-nya ini dari distrinya cuman soek, stiker, template ngono ya. Yes, kebanyakan lah, kerja cepat, kerja cerdas. Ya, sebungkusnya teleng ini sih. Wah, ini seperti ini penampakan dari Super Flower Zillion DB, bukan DB nyamuk. Kita buka langsung aja. Ini tuh sangat Super Flower Zillion DB. Bau elektronik. Oke.
Dan di sini, nah, yang seperti saya bilang tadi, kabelnya black flat, fan-nya 12 cm, dan wah, ini ada saklarnya di sebelah sini. Saklarnya nggak berat juga, ini cukup ringan. Dan nanti kita coba tear down ya, tear down atau tear down. Yang jelas bukan tireless karena saya bukan penganut tireless, oke? Dan kita lihat di sini. Dan ya, benar sekali. Ini adalah power supply single rail. Kenapa saya bisa mengatakan single rail? Karena 12 voltnya cuma ada 12 volt plus dan 12 volt min. Bisa kalian lihat ini adalah spek dari Super Flower Zillion 550 watt. Dimana AC inputnya seperti saya katakan tadi 200 sampai 250 volt dengan 5 sampai 60 MHz 5 ampere. Dan untuk DC outputnya plus 3,3 voltnya sebesar 16 ampere dan 15 voltnya itu sebesar 16 ampere juga. Jadi totalnya sekitar 100 watt. Lalu untuk 12 volt plusnya itu sebesar 42 ampere. Di mana 42 ampere itu sebesar sekitar 540 watt. Sisanya ya ini main 12 volt dan 5 plus V plus 5 VSB 3 ampere 15 volt. Saya penasaran sih kalau ngebongkar gimana ya. Nanti dulu bongkarnya. Kita bahas perkabelannya dulu, oke? Perkabelan yang disematkan adalah 24 pin motherboard dengan black flat kabelnya ini cukup pipih kabelnya dan cukup gampang diteguk, nggak keras dan nggak kaku seperti orang tua kalian saat marah-marah ya. Jadi ini adalah 24 pin. Terdapat juga 8 pin EPS. Ini 8 pin EPS-nya tuh 2 ya, jadi 16 ya. Jadi 8 pin dan 4 plus 4 pin. Ini cukup menarik sekali, bukan menarik perhatian. Ini ya. Jadi ini yang untuk CPU. Misal kalian, wah 8 pin, kalian bisa menggunakan ini saja. Wah 12 pin, ya udah ini dilepas. Jadi kalian bisa gini. Ataupun kalian bisa menggunakan motherboardnya, Mas 16 pin ya, dipasang kabeh. Ini dipasang semua. Jadi 8 plus 8 pin untuk power connector IPS-nya. Selain itu dia juga sudah support 6 plus 2 pin PCIe connector for GPU. Ya, ini jadi GPU kalian jika membutuhkan daya 8 plus 8 pin ya kalian ini sudah support ya. Untuk Super Flower Zillion DB. Power storage-nya apa yang kalian dapatkan? Kalian dapatkan adalah 2 buah power SATA dan 1 buah Molex. Ini terdapat ya 2 perkabelan. Jadi SATA-nya tuh ada 4 dan Molex-nya berarti ada 2. Next, selanjutnya kita akan membedah dan membongkar isi dan jeroan Super Flower Zillion DB. Solderan dari factory Super Flower Zillion ya menurut saya sih cukup rapi ya. Cuma ya untuk beberapa builder pasti bertanya, Mas ini membentang nggak garis khatulistiwa? Ya lu jangan tanya ke saya, lu tanya factory-nya kenapa ini dijamper sepanjang ini. Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up now thinking I just might lose it all. Please stay. I want to leave you all down. Take these beautiful things that I've got. I want you, I need you
Untuk pengetesan, kita hanya bisa melakukan beberapa benchmark sintetis dan beberapa gaming saja, karena kita tidak memiliki dummy loader untuk pengetesan lebih lanjut untuk Superflower Zillion. Untuk kesimpulannya, Superflower Zillion ini memiliki garansi 5 tahun replace PT Cahya Distribusi Nusantara. Selain itu, dia juga memiliki beberapa proteksi seperti OVP, SCP, OPP, dan NLP. Dan tak ketinggalan juga, kelebihan lain dari Superflower Zillion adalah dia memiliki kabel black flat, ya untuk beberapa PC builder yang tidak menyukai kabel warna-warni maupun rainbow. Di harga sekitar 600 ribuan dengan kapasitas 550 watt, Superflower Zillion bisa menjadi salah satu bisnis pembelian kalian. Ya mungkin untuk sebagian beberapa PC builder menyayangkan karena input voltage-nya itu sebesar 200 sampai 240 volt. Karena beberapa PC builder ya kalian pasti mencari yang input voltage-nya itu sekitar 100 sampai 240 volt. Ya harusnya sih setidaknya kalian memperbaiki listrik voltase rumah kalian dulu. Komplainnya nih PLN guys, bukannya dikomplain hardware kalian. Mungkin itu saja beberapa informasi yang bisa saya berikan. Untuk beberapa PC builder yang ingin bertanya, silakan oret-oret dan kolom komentar. Dan untuk beberapa PC builder yang menyukai channel ini, silakan subscribe dan like channel ini. Saya Mr. Mahdi, sampai ketemu di beberapa ulasan dan segmen video review hardware selanjutnya.